tujuan kita jumpa pers bersama akan menyampaikan hal-hal tentang peristiwa dengan tragedi yang ada di Sungai Durian, tepatnya yaitu di Banian, di Kura-Kura 1 sampai 9. Nah, maka dengan adanya beberapa hari yang lalu, dengan ada musibah, dengan terjadinya longsor dan menelan 10 orang yang korban, yang sudah ditemukan ada 8, yang belum ditemukan masih ada 2. Nah, sehingga ini pemerintah bersama seluruh TNI Polri bersama-sama agar ini harus kita tertibkan. Karena di lokasi ini tentunya bukan hanya digunakan untuk mencari nafkah, tapi efeknya yang begitu besar. Kita melihat contoh di depan kita ada selongsong senjata laras panjang, ada sabu-sabu, ada macam-macam yang ada. Atas musibah dan kejadian tanah longsor beberapa waktu lalu yang terjadi di Desa Bulu Kuning, tepatnya di Puncak Kura-Kura 1 sampai 9, Kecamatan Sungai Durian. Pertama, kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Kota Baru mengucapkan rasa duka yang mendalam atas musibah yang terjadi terhadap korban yang tertimpa. Kemarin disampaikan, tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati, ada beberapa korban yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Itu kemarin kurang lebih 16 orang. Kegiatan terpadu yang telah dilaksanakan kurang lebih 1 minggu ke belakang kemarin, yang mana setelah 25 tahun dan setelah beredarnya isu-isu bahwa di Banian itu narkoba, banyak senjata api, banyak prostitusi, akhirnya alhamdulillah kita pada hari ini bersama-sama dapat membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang-orang tersebut benar. Ya, jadi bukan hoax. Ya, akibat dari pertambangan emas ilegal tersebut, ya, terjadinya penganiayaan, pembunuhan, ya, kemudian adanya tindak pidana narkoba, kemudian adanya peredaran bahan-bahan berbahaya. Ya, bahan-bahan berbahaya ini di sana tidak menggunakan air laksa lagi, tapi tidak air laksa dan merkuri, tapi ada sianida, ya, ditemukan anggota di sana. Kemudian adanya obat-obat atau jamu-jamu untuk melakukan aborsi. Kemudian senjata tajam, perjudian, dan aksi-aksi premanisme. Yaitu adalah kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sana. Di samping pertambangan ilegal itu sendiri. Ya, jadi pertambangan ilegal itu adalah sebagian daripada tindak pidana yang ada di sana. Tindak pidana yang lain rekan-rekan bisa lihat di situ. Ya, begitu banyak tindak pidana. Kemudian kegiatan yang mereka lakukan ini juga berdampak langsung, ya, bukan tidak langsung, berdampak langsung pada lingkungan. Ya, berdampak langsung pada lingkungan. Yang paling nyata adalah di sana kawasan hutan lindung. Ya, hutan lindung rusak. Ya, karena mereka melakukan penebangan sebelum melakukan penambangan. Kerja lagi, nyari narkoba lagi, kerja lagi cari emas lagi, dikasih lagi narkoba, terus begitu terus. Ya, sehingga menjadi ketergantungan. Ya, sehingga di situ yang lebih berat berdasarkan analisis yang kita bikin, yang kami buat di sini, yaitu tadi lebih berat itu adalah peredaran narkobanya. Peredaran narkoba di sana amat sangat dominan, sehingga mempengaruhi pertambangan ilegal itu semakin banyak, semakin tidak terkontrol, perjudian ada, prostitusi ada, dan hukum sudah seperti tidak ada
hukum di sana. Kegiatan pertambangan ilegal ini kita tahu dari tahun 97 itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kita periksa. Ya, kita periksa, kemudian sebelum mungkin TNI dan Polri ini sama. Sebelum kita menurunkan anggota, kita itu punya ada intel dasar. Ya, jadi semua daerah itu karakteristiknya harus kita pelajari dulu. Di sini ketahuan bahwa dari tahun 97 saat reformasi 97-98 itu sampai dengan saat ini. Ya, itu yang pertama. Tersangka yang kita amankan ini saat ini ada 3 orang. Ya, 3 orang ini ada yang berprofesi sebagai bos pengumpul, ya, yang namanya Udin Samurai. Mana orang ini? Yang mana? Yang mana? Nah, yang sebelah sini. Itu ada yang berprofesi sebagai bos rokok sekaligus bos narkobanya. Ya, bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya saat itu sedang dilakukan perobohan oleh Kasat Reskrim. Ya, kemudian tiba-tiba diintiplah oleh 2 orang yang ada di belakang. 2 orang di belakang ini diintip, melakukan pengintipan, kemudian diamankan. Setelah diamankan, ternyata chat handphonenya menolak semua tindakan yang dilakukan oleh tim terpadu. Ya, bahasanya provokasi. Kemudian dites urin. Setelah dites urin positif. Dari chat handphone juga didapatkan bahwa perintah-perintah tersebut adalah dari bos narkobanya, sehingga dilakukan penegakan hukum ke bawah. Kemudian didapatkanlah barang bukti yang besar tadi. Ya. Kemudian pada saat kita menaik ke atas itu, perlu saya jelaskan bahwa masyarakat sudah meninggalkan lokasi tambang. Ya, masyarakat sudah meninggalkan lokasi tambang. Kemudian tidak ada perlawanan daripada pekerja tambang manual. Yang mereka sudah pulang ke kampung halamannya sendiri. Kami pun sudah mempersiapkan saat itu travel. Ya, kami sudah menyiapkan saat itu travel untuk mereka bisa kembali. Kita siapkan saat itu 2 jalur. Yang pertama jalur ke Tanah Grogol terminal, yang kedua terminal Batu Licin. Ya, karena operasi kita ini, kegiatan kita ini kegiatan kemanusiaan. Ya, kegiatan kita ini adalah kegiatan kemanusiaan, sehingga jangan sampai menyengsarakan orang. Tapi mereka memilih kembali sendiri. Ya, sehingga pada sangat clear semua, tidak ada masalah. Sudah kosong, sudah ditinggalkan, dan tidak ada perlawanan. Ya, yang melakukan perlawanan hanya grup bandar narkoba. Ya, kemudian di sana kita robohkan bangunan-bangunan, kemudian fungsi-fungsi alat kita hentikan. Semua yang berbuat di sana kami akan mintakan pertanggungjawabannya. Ya, saya sudah berkomitmen siapapun yang